belajar menurutku ya cari ilmu sebanyak mungkin, kalau bisa ya sampai kapanpun cari ilmu. Jangan senilai anak itu dari nilai, karena nilai itu bukan apa-apa, cuma angka. Prakteknya masih saja teacher centered, masih saja terpusat pada guru, seolah-olah guru sebagai sumber pengetahuan atau bahkan sumber kebenaran. Pendidikan. Kata yang tidak asing di telinga kita ini dapat disebut sebagai salah satu perihal yang penting bagi kemajuan bangsa Indonesia. Pemerintah Indonesia mengupayakan program wajib belajar 12 tahun yang harus dilakoni oleh setiap masyarakatnya. Pembelajaran didesain sedemikian rupa agar anak memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan moralitas yang baik. Banyaknya tuntutan yang ada di pendidikan formal membuat kebanyakan anak tertekan dalam menempuh studinya. Siswa-siswi dipaksa untuk mengerti semua materi yang diberikan oleh guru, termasuk materi yang tidak mereka sukai. Alhasil, kebanyakan anak di Indonesia tidak maksimal dalam melaksanakan proses studinya. Pada saat ujian berada di depan mata, siswa-siswi mengalami tekanan yang berat. Karena mau tidak mau, mereka terpaksa harus memahami materi yang tidak mereka sukai. Jika siswa-siswi gagal, mereka kemudian akan dilabeli sebagai anak yang bodoh, pemalas, bahkan tidak dapat memiliki masa depan yang cerah. Melihat situasi tersebut, komunitas belajar Qoryah Thoibah hadir, memberikan udara segar di tengah sesaknya dunia pendidikan. Tahun 2003 kita mendirikan komunitas belajar dengan nama Qoryah Thoibah juga. Dengan konsep Merdeka Belajar, komunitas belajar Qoryah Thoibah menjadi sebuah alternatif bagi anak-anak yang merasa tidak nyaman dengan sekolah formal. Kami menyebutnya sekolah alternatif gitu. Yang meletar belakangi ya karena keresahan pada dunia pendidikan, ya terutama anak-anak kita yang kita harapkan mendapatkan pendidikan yang sekaligus mengembangkan nalar kritis dan juga pemahaman pada konteks kehidupan sekitarnya. Hal yang menjadi persoalan besar dalam dunia pendidikan Indonesia adalah rendahnya minat baca dari siswa-siswinya. Skor literasi Indonesia terpuruk. Nilai kompetensi seperti nalar kritis, kemandirian, dan learning kolaboratif pun tidak memenuhi standar. Untuk itu, sejak awal dulu kami sudah menyadari itu. Konsep di KBGT mengutamakan
pencapaian itu semuanya, misalnya kebersamaan, tidak ada persaingan di antara mereka, sehingga kita menghindari yang namanya semacam kompetisi antar mereka. Kita ganti dengan kolaborasi, lalu berpusat ke anak, tidak berpusat ke guru. Dengan semangat pembebasan, pembelajaran yang kritis dialogis, fasilitatif partisipatif, apresiatif, kontekstual dan kegembiraan, belajar tidak lagi menjadi hal yang mengerikan. Untuk sistem belajar di Qaryah Thayyibah itu adalah mengedepankan kemandirian belajar dari siswa, dari warga belajar. Jadi semua proses belajar, semua kegiatannya berdasarkan pada kesepakatan. Jadi anak-anak memusyawarahkan sendiri apa yang akan mereka pelajari bersama-sama, kemudian menyepakati apa yang akan jadi kegiatan belajar dan mengeksekusinya bersama-sama. Kemudian ada lagi forum. Nah, kalau forum ini lintas kelas, lintas umur, dari SMP sampai SMA boleh ikut, tapi di sini harus sesuai minat. Jadi kita di forum musik itu ya sama halnya dengan nama forumnya, kita belajar musik. Forum musik itu kita juga sesuai kesepakatan teman-teman, kita mau belajar apa. Misalnya minggu ini kita belajar buat ngafalin chord kunci lagu atau belajar latihan lagu bahasa Inggris, itu kesepakatan teman-teman forum. Forum bolang itu random sih, kadang kita langsung keluar tanpa perencanaan, jadi kita keluar main ke sawah, kalau nggak ke kali kita mancing nyari ikan gitu. Kalau di kelas gambar sih kita kegiatannya macam-macam, tergantung sama gurunya, yaitu Mas Bram. Mas Bram ngasih materi, habis itu kita nyoba gambar. Kalau di forum ini kita bikin suatu kreativitas gitu. Kita pernah bikin kayak bonsai tapi rantingnya itu dari plastik gitu, dililitin jadi biar agak tebal gitu. Kita di kelas literasi belajar bikin tulisan, bikin nulis berita, sama nulis caption postingan Instagram KBGT. Tidak hanya itu, di Qaryah Thayyibah juga terdapat 2 forum lainnya, yaitu forum film dan forum bahasa Inggris, di mana mereka dapat bebas berekspresi sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Dengan forum-forum yang ada, siswa-siswi dapat bebas mengeksplor pengetahuan mereka lebih luas lagi. Hal itu membuat mereka merasakan perbedaan yang signifikan antara sistem belajar sekolah formal dan sekolah non-formal. Sekolah formal itu di sana kita kan lebih ditekankan ke pelajaran kan, ditekankan sama guru, diatur sama guru, jadi kita nurut sama guru. Tetapi kalau di sini beda, di sini tuh kita sendiri yang bikin target, kita besok mau belajar apa, kita mau lebih tahu tentang apa, jadi kita sendiri yang menentukan kita mau melakukan apa dalam seminggu ini. Kan aku kan suka di bidang Inggris sama tulis, dan di KBGT ini bener-bener kayak difasilitasi banget. Kalau kamu expert di bidang itu, kamu pasti bakal didukung penuh, dan alhamdulillah di KBGT tuh jadi kayak lebih bakatnya tuh lebih meningkat. Ya bisa fokus ke satu hal yang ingin kita pelajari, jadi ya mendedikasikan diri ke satu hal itu. Yang aku rasain tuh seneng banget dan bersyukur karena bisa kenal KBGT. Dan kayak merasa beruntung aja bisa sekolah di sini karena banyak teman-teman yang di luar sana yang mungkin masih kayak terpaku banget sama pelajaran dan mereka nggak punya waktu buat ngembangin bakat mereka sendiri. Dan berada di KBGT ini tuh kayak udah enak banget gitu. Nadiem Makarim pernah berkata, ilmu bukan hanya soal akademik, tetapi juga tentang ilmu sosial serta empati. Sebab pendidikan itu tidak hanya di dalam kelas, bukan hanya soal guru, tetapi juga orang tua dan interaksi dengan masyarakat. Jadi, biarlah anak itu terbang bebas, biarlah mereka mencari ilmu sesuai keinginan dan kebutuhannya.